Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Menu sehat, tubuh sehat, ibadahnya semakin nikmat insya Allah. Masih dengan saya Rita. Selamat datang di channel YouTube Real Food Corner. Bagi yang baru bergabung, semoga di sini kita bisa sama-sama memulai untuk hidup sehat dan tetap istiqamah untuk hidup sehat hingga akhir hayat kita. Nah, hari ini saya akan berkreasi dengan kacang almond. Jadi ada 3 resep kreasi kacang almond. Ini juga sering ada di request di komen ataupun di DM IG. Nah, jadi kesempatan kali ini saya akan berkreasi 3 resep dari almond. Nah, apa saja resepnya atau olahannya seperti apa? Simak video ini sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahan yang kita gunakan untuk membuat susu almond, jadi ada yang menggunakan kacang almond mentah, ada juga yang menggunakan kacang almond yang sudah dipanggang atau disangrai ya. Nah, saya menggunakan kacang almond yang sudah dipanggang supaya lebih ringkas. Ini kita bisa langsung blender untuk kita jadikan susu almond. Tetapi kalau kita pakai kacang almond mentah itu kita harus rendam dulu. Setelah direndam terus kita akan blender dan diproses dimasak lagi. Jadi kalau saya lebih suka pakai yang almond yang sudah dipanggang. Jadi kita nggak ada proses untuk dimasak lagi. Nah, ini kacang almondnya 100 gram yang sudah dipanggang. Kita cuci, setelah dicuci kita akan langsung blender dengan air. Nah, untuk takarannya ini saya gunakan 100 gram kacang almond. Kalau untuk perbandingannya ini 1 gelas ya. 1 gelas kacang almond berarti kita banding 1:3. Jadi airnya nanti kita berikan sebanyak 3 gelas ya. Jadi kalau saya masukkan ke gelas kacang almond ini 1 gelas, berarti kita tambahkan airnya sebanyak 3 gelas gitu. Nah, ini kacang almond yang sudah saya cuci, sekarang saya masukkan ke dalam blender. Sudah dimasukkan ke dalam blender juga. Saya menggunakan blender yang ada saringan untuk membuat susu almondnya. Ini saya pakai blender Philips, bukan di endorse, tapi teman-teman kalau mau lihat blender Philips apa yang saya gunakan, boleh klik di link yang ada di atas ini ya. Sekarang kita akan tambahkan 3 gelas air sesuai dengan ukuran almondnya tadi. Sekarang kita akan blender kacang almondnya dengan 3 gelas air. Nah, ini udah selesai blendernya, sekarang kita matikan. Nah, ini tadi hasil dari kita blender susu almondnya. Sekarang kita akan masukkan ke dalam gelas. Enaknya pakai blender ini, jadi dia punya saringan. Jadi setelah kita blender, kita langsung bisa masukkan ke dalam gelas. Jadi nggak perlu disaring lagi. Nah, ini susu almondnya sudah selesai kita buat dan sudah bisa langsung diminum. Nah, ini warnanya mungkin tidak putih seperti susu pada umumnya karena tadi saya menggunakan kulit ari dari kacang almond. Jadi kalau teman-teman mau putih seperti air susu pada umumnya, bukan krim ya, ini lebih dominannya ke krim, jadi bisa kupas dulu kulit ari dari kacang almondnya. Nah, jadi sebenarnya sangat simpel dengan cara menggunakan kacang almond panggang. Jadi kita nggak perlu memasak lagi. Kalau kita pakai kacang almond yang masih mentah, jadi kita harus masak lagi susunya. Nah, ini saya mau coba rasa dulu susu almondnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya sangat gurih, terus enak. Ini padahal belum ada tambahan pemanis apapun, cuman almond dan air putihnya saja tadi ya. Ini sudah manis. Kalau menurut saya suka dengan rasa original seperti ini. Kalau teman-teman kurang suka dengan rasa yang original seperti ini, boleh tambahkan madu ataupun pakai selai kurma ataupun pakai kurma. Kalau pakai kurma langsung dimasukkan pada saat kita blender kacang almondnya. Semoga bisa terinspirasi. Masih ada 2 olahan almond lagi untuk lebih sehat bagi tubuh kita. Disimak sampai selesai ya.
kita akan buat cookies almond. Nah, cookies almond ini bahan yang pertamanya boleh menggunakan tepung almond ataupun kita menggunakan ampas dari susu. Nah, jadi kalau kita buat susu almond pasti ada ampasnya. Jadi ampasnya yang kita gunakan untuk membuat cookies gitu. Ini sekitar 2 genggam ampas susu almond, 1 telur kampung, dan nanti ada 1 sendok teh selai kurma ya. Jadi sekarang kita akan buat cookies ini dengan cara yang pertama kita pecahkan dulu telurnya. Nah, ini telur yang sudah saya pecahkan. Oh ya, ini telur yang saya gunakan adalah telur ayam kampung ya. Jadi kita akan kocok pakai shaker gini aja juga boleh. Kita kocok sampai ngembang aja semua telurnya. Nggak ada lagi gerindilan dari telur. Nah, ini telurnya udah kita kocok sampai nggak ada gerindilan dari telur. Sekarang kita akan tambahkan seujung sendok bubuk coklat. Jadi sekitar setengah sendok teh ya bubuk coklat. Terus 1 sendok teh selai kurma. Nah, ini 1 sendok teh selai kurma. Lalu kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Nah, sekarang kita akan tambahkan ampas dari susu almond tadi atau almond yang sudah di blender. Ini sambil kita urai sedikit demi sedikit ya. Nah, sekarang kita campur lagi dengan telurnya sampai tercampur rata. Adonannya sudah tercampur rata. Sekarang kita akan panggang di teflon. Jadi teman-teman bisa di oven ataupun di teflon. Nah, kita panggang di teflon dan kita beri atasannya dengan kismis. Kita panaskan teflonnya. Nah, sambil menunggu teflonnya panas, tadi sudah saya bagi. Ini dapat 6 bulatan-bulatan. Nah, sekarang kita langsung masukkan ke dalam teflon sini sambil kita tekan. Nah, supaya tampilannya bagus, saya tekan pakai garpu sedikit. Lalu saya tambahkan kismis di atasnya. Ini sesuai selera aja ya, untuk jumlah kismisnya. Lalu kita ulangi lagi untuk adonan yang sisanya. Ini kita ulangi sampai semua adonannya masuk ke dalam teflon. Nah, semua adonannya sudah masuk ke dalam teflon. Ini kita kukus sampai kering sambil ditutup dan menggunakan api kecil. Mari kita tunggu dulu sampai semuanya kering. Nah, setelah kita panggang selama 15 menit kurang lebih, jadi ini udah aromanya aroma wangi cookies seperti cookies pada umumnya. Pinggirannya juga ini sudah kering, udah matang. Jadi sudah bisa kita angkat dari teflon. Cookiesnya sudah matang, tadi sudah kita panggang selama 15 menit di teflon. Jadi teman-teman boleh menggunakan teflon, boleh juga menggunakan oven. Yang harus diperhatikan adalah apinya harus sangat-sangat kecil sekali gitu ya, supaya tidak gosong. Tadi kita punya 6 cookies dari 2 genggam ampas buat susu almond ya. Sekarang saya mau coba rasa dulu seperti apa rasa cookies almond ini. Sebelum saya rasa, jadi waktu kita masak tadi itu aromanya itu udah wangi sekali seperti aroma cookies kacang pada umumnya yang pakai tepung. Ya, ini tanpa tepung tertentu, hanya menggunakan almond saja sudah bisa kita nikmati cookies yang sederhana gitu ya. Ini saya coba rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya sangat gurih dari kacang almond, terus manis dari selai kurma, dan ada rasa coklatnya juga. Yang paling penting tidak bau amis. Nah, tadi bubuk coklat itu fungsinya untuk menghilangkan bau amis sebenarnya, makanya saya tambahnya cuma sedikit. Kalau teman-teman mau kelihatan lebih coklat lagi, berarti bisa ditambahkan lebih banyak coklatnya. Semoga terinspirasi. Masih ada satu olahan lagi dari kacang almondnya. Bahan yang kita gunakan untuk membuat
almond cupcake. Yang pertama ada kacang almond yang sudah dihaluskan. Ini kacang almond mentah yang sudah dihaluskan atau tepung almond. Jadi 5 sendok makan. Berikutnya ada pisang raja, ini 2 pisang raja, terus 2 butir telur ayam kampung. Nah, berikutnya nanti ada selai kurma sebagai pemanis, bubuk kayu manis juga sebagai penambah aroma wangi di cupcake almond ini. Bagaimana cara membuatnya? Simak video ini sampai selesai ya. 2 butir telur ini sudah saya pecahkan, terus kita akan kocok dulu menggunakan food processor. Berikutnya kita akan tambahkan kayu manis. Ini kayu manis yang saya serut. Selai kurma 2 sendok makan ya. Ini baru 1, kita tambah 1 lagi. Nah, jadi selai kurmanya 2 sendok makan. Kita campur dulu. Nah, setelah selai kurma dan kayu manis, sekarang kita tambahkan bubuk almondnya. Ini bubuk kacang almond kita masukkan. Lalu kita tambahkan juga pisang yang sudah dihaluskan. Nah, sekarang kita campur sekali lagi supaya semua adonannya tercampur rata. Ini sudah tercampur rata. Sekarang kita akan masukkan ke dalam cup. Siapkan cup yang ada kertas rotinya juga supaya nanti lebih mudah kita angkat dan gak lengket di loyangnya. Semua adonannya akan kita masukkan ke dalam cup ini. Nah, adonannya udah masuk semuanya ke dalam cup. Sekarang kita akan kukus selama 20 menit. Jadi boleh dikukus, boleh juga dipanggang. Waktu yang kita gunakan untuk mengukus ataupun memanggang selama 20 menit. Ini udah masuk ke dalam kukusan. Kita akan kukus selama 20 menit dengan ditutup. Ditutupnya itu kita bungkus dengan kain ya. Jadi tutup kukusannya kita bungkus dengan kain supaya airnya nggak masuk ke dalam adonan kita. Nah, ini setelah kita kukus 20 menit jadi sudah mekar. Ini sudah matang. Tadi saya sudah tes tusuk juga, jadi nggak lengket lagi. Sudah bisa kita pindahkan ke tempat lain-lain. Ini almond cupcake yang sudah kita kukus selama 20 menit, jadi sudah matang, sudah bisa dinikmati. Nah, ini dengan bahan-bahan yang sangat sederhana tapi bisa membuat kita lebih sehat. Nah, bukan berarti kita sedang hidup sehat nggak bisa makan yang enak juga atau cupcake itu. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Jangan lupa like, komen, dan share kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya. Semoga yang hidup sehat ini semakin banyak dan ibadahnya semakin nikmat. Terima kasih juga saran-saran dari teman-teman untuk video-video ataupun menu sehat yang di komen ataupun di DM saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.